Sobat sama Sohib Komik. Saya Santoso. Saya Susanto. Ini selalu ngagetin Mas gitu. Kami Kalibrasi Komik hari ini mengundang seorang bintang tamu, narasumber yang setelah punya spesialisasi, Mas. spesialisasi. Jadi gini Mas Sarwanto ya, Iya, kenapa gimana? episode ini hadir? Ini adalah episode bosan. Bosan. Jadi kemarin-kemarin Mas Sarwanto udah bikin geger dunia Perkomikan perkomikan ya kan, lokal. lokal kemarin. Tsunami konten ya? Tsunami konten, terus ada satu konten yang menggegerkan. Nggak tahu nih udah berapa? 700 view ada? Udah 700 view ya? Iya, bikin geger. Mana kita tenangkan, kita calm down. Kita countdown. Countdown dulu hari ini. Jadi kemarin yang udah berantem. Masa sih berantem? Enggak. Nyinyir. Noel ya. Mengapa Bapak mewawancarai? Gitu. Wawancara. Pada marah-marah ya kan. Loh, kita tuh perlu POV dari berbagai macam golongan, Mas. Iya, jadi kan biarpun kita adalah spesialisasinya perkomikan lokal, kita perlu dong pandangan dari orang yang berbeda gitu loh. Berbeda. Jadi kita calm down ya hari ini. Kita Di sini calm kita down. turun. Tensinya kita turunin dulu nih. Kita perkenalin dulu dong. Ini dia. Mas siapa namanya? Halo, Mas Saka. Saka. Iya. Yang punya nama full kalau nyari di Facebook nih buat sobat sama sohib komik. Adi Saka Juhansyah nanti ada di Keren. bawah. Oh, mantap. Nanti ada di sini ya? Ada di sini. Pindahin. Susah-susah. Geser lagi. Geser lagi tadi. Geser ya di sini di atas. Tadi di bawah saya katasin. Ini dia. Jadi kenapa kita undang walaupun bukan komikus ya? Bukan komikus. Ilustrator. Ilustrator. Ini Tapi ada lagi nih, niche lagi nih. emang kebiasaan ya kan. Udah kita bahasa komik lokal terus indie. Iya. Wah. Ini niche lagi nih. Niche Udah lagi. ilustrator. Nah, pixel artis. Pixel artis dari Mas Adi. Nah, sebenarnya kita masih gamang ya dengan Iya. dunia pixel artis ini ya. Ini bicara beat nanti, Mas. bicara beat Beat, ya. gitu. Saya mau, kalau Mas Adi itu punya Kita cek ya, Mas ya. Coba Mas Widi ini ngerti nggak beat itu Oh, iya. kepanjangannya apa? biar indah taman. Jadi beat itu biar indah taman ini karena Wah, ini kacau deh. Kita tanya yang tahu aja. Beat itu bicara apa, Mas? Ukuran atau apa? Beat itu bicara titik terkecil di monitor. Wow. oh, Iya. saya ini mau membuka Mas itu karyanya di IG atau di mana? Di IG ada. Ada. Kayak kita mau nge-set dulu Instagramnya sambil kita ngobrol. Beat itu berarti satuan Satuan terkecil. Satuan terkecil. Makanya kalau zaman dulu tuh kan komputer tuh masih yang hitam putih Iya. gitu. Nah, itu tuh masih 1 bit gitu istilahnya. Satu Satu beat. 1 bit. Jadi warnanya cuma 1 gitu. Lah kalau pixel art itu berapa bit? Kalau pixel art sih udah sekarang tergantung ya. Kalau pixel art mah udah tergantung berapa banyak pakai warnanya sih kalau sekarang mah. Cuma istilahnya kenapa pixel art? Karena kesenian menyusun titik-titik pixel. Bedanya apa? Beat dengan DPI. Iya, bedanya apa nih Mas? Beat dengan Beat dengan DPI. DPI. Iya. Apa memang istilah yang berbeda atau Beat itu sama dot sama nggak? Sama. Sama. sama? DPI apa, Mas? Di mana pengetahuan oh, bukan. Dot pixel Dot pixel per inch. Per ya? inch. Betul ya, Mas ya? Betul. DPI. Dot pixel. Ini Nah, kalau beat ada kepanjangannya nggak? Kalau beat setahu saya sih enggak ya. Enggak, itu memang sebutannya satuan memang ya. satuan. Satuan Jadi terkecil. 1 bit, 8 bit gitu lah. Kalau dulu Windows, sekarang udah Udah 64. 64. dulu 32. Iya, dulu 32. Ini Windows dan 64. Ini lagi saya tayangin ini buat sobat sama sohib komik. Ini salah satu karyanya Mas Adi nih yang sering banget saya lihat nih. Waduh, keren banget. Nih, karyanya yang saya lihat. Jadi buat para sobat sama sohib komik, pixel artist tuh yang saya kenal tuh di dunia saya ya. Di Indonesia itu cuma 2. Iya. Mas Adi satu sama Om Leo. Om Leo. Udah. Oh justru malah Om Leo ya. Padahal di apa namanya di skena komik tuh ada juga pixel artist juga sebetulnya. Namanya si Sandi Tio Jito. Oh, temennya ini.
Mas Aruba. Iya. Dia juga sama pixel art juga. Pixel art juga. Ini kenapa? Saya sih sebenarnya pertanyaan saya cuma satu, kalau ngelihat ini karya-karyanya Mas Adi nih, ngapain sih milih pixel art? Ngapain kan kecil-kecil. Oh iya. Kenapa ambil spesialisasinya pixel art? Sebetulnya awalnya karena main musiknya dulu kali ya. Musiknya. Iya, DJ jadi ya? awalnya tuh main musiknya dulu pakai Game Boy. Musiknya itu ada istilahnya juga, Mas. Apa tuh? Chiptune. Chiptune. Oke. Chiptune. Saya memang tahu beliau ini bermain musik, tapi saya nggak tahu kalau berangkatnya malah dari Iya. Jadi dari Game Boy dulu tahu, terus akhirnya jadi tahu gitu kayak ternyata gambar-gambar yang di Game Boy ini namanya pixel art gitu. Baru habis itu belajar juga langsung sama Om Le dulu. Oke, I see Om Leo. Jadi buat para sobat-sobat saya komik, ini kita insert nih. Om Leo ya? Om Leo. Pindah lagi sering. Saya males. Gak boleh gerak. Udah diem aja. Gak gerak ya. Jadi cuma gini-gini doang. Saya males bikinnya. Oke. Om Leo. Aku itu bertanya-tanya loh, orang kalau gambar pixel art ini perlu membuat sketsanya dulu nggak sih? Iya, perlu sketsa nggak sih? Itu tergantung orangnya sih ya. Tergantung orang ya. Ada juga yang emang dia basicnya sebetulnya ngegambar gitu. Jadi waktu pas ngegambar pixel art tuh dia ngegambar dulu sketsanya gitu. Nyala? mati. Ya. Aman. Hijau. Aman. Hijau aman. Oh ya, Aman. oke aman. Ya. Oke. Iya. Jadi ada yang sketsa, ada juga yang enggak. Kalau saya termasuk yang jarang sketsa sebetulnya. Jadi langsung aja. Jadi kanvas putih langsung aja gitu. Langsung gitu. Pernah digaris? Maksudnya seret. Pernah, tapi enggak lebih banyak. Jadi lebih sering ngegambar langsung aja gitu. Mas, ini aku lagi ngelihat buat para sobat-sobat Soib ini. Iya. Ini apa nih, Mas? Ini kotak apa ini? Ini packaging ini. Packaging apa itu? Packaging kaos. Jadi ini kan saya punya kaos nih. Oh, saya baru nyadar. Buat sobat-sobat Soib kamu, ini kaos yang dipakai Mas Adi, tolong lihat. Nah, itu ternyata ada packaging apa maksudnya? Ini dijual ya ternyata. Ada brand clothingnya. Ada brand clothingnya. Namanya apa, Mas? Nanti kita promoin. Sebetulnya jatuhnya merchandise ya. Iya. Maksudnya merchandise atas nama si Sakao-nya, kalau di Instagram namanya Sakao. Sakau, Mas. Sakau. Iya. Sober lah, habis ini kita bikin sober ya. Iya. Sober clothing. Kita habis bikin Sakau clothing, ada Sakau clothing, kita bikin Sober. Gitu, jadi tuh packaging, sebetulnya packaging buat kaos yang ini gitu. Nah, emang jualan merchandise juga, jadi lebih kayak mikir pixel art tuh bisa dikemanin lagi sih selain di game gitu. Wah, Maksudnya iya, ini kita bicara ini apa kan. lagi nih gitu. Nah, salah satunya karena emang dari dulu pengen punya clothingan sendiri, jadi udahlah bikin aja sendiri gitu, kaos sendiri dengan desain sendiri gitu. Kalau aku sih kepikirnya malah bikin topi, Mas. Topi itu kan bordir ya. Nah, iya, bordir tuh mendekati banget dengan pixel itu ya. Iya kan? Iya. Harusnya bikin nih, Mas. Kalau Iya. selama ini Mas ini hidupnya dari karya atau ada kegiatan lain? Mungkin kayak 90% mungkin dari karya kali ya. Wah, mantap, Mas. Nah ini saya mau nanya berikutnya. Yang pesan karyanya Mas rata-rata butuhnya buat apa sih? Butuhnya ya. Mungkin agak beda ya sama pixel artist lain, dimana kalau pixel artist lain itu rata-rata buat kebutuhan game biasanya, ya kan. Cuman kalau saya tuh justru kayak buat ilustrasi kayak misalnya album musik gitu. Cover album. Albumnya Chiptune juga? Enggak. Kadang ada musik jazz, musik klasik gitu, country gitu. Udah gitu. Soalnya ini, Mas, kesan pixel art itu kayak artistik gitu loh. Iya, kan? tapi saya selalu Ya, bukan mengecilkan yang lain ya. Bukan mengecilkan yang lain. Tapi kalau secara saya pribadi tuh melihat pixel art itu kayak orang-orang yang punya effort nata satu-satu gitu loh, pixel satu-satu gitu loh. Jadi ya gitu ya mungkin ya, mungkin orang berpandangannya seperti itu. Mungkin. Jadi kayak lebih banyak sih ke situ ya, sama ilustrasi pada umumnya aja sih, kayak misalkan waktu itu pernah bikin ilustrasi buat KAI.
yang KAI. buat kalender internal gitulah dia. Wah, mantap. Bisa kita aja ini, Kom. Wah, bisa ini. Ini Jangan. Secret ini ini, Mas. secret ya. Pokoknya ada obrolan tadi 2 hari lalu. Tit. Ya. Tapi bisa ini. Tuh kan tuh buka jalan aneh-aneh terus ya. Ini kekuasaannya Gusti Semesta Allah. ya. Ini semesta ini. Gusti Allah ini. Kita singkirin dulu. Lewat. Lewat. Nah, kan ini ngomongin pixel art ternyata kliennya banyak tertarik gara-gara musik. Bergurunya sama Om Leo. Jadi buat para sobat Selmas itu saya juga salah satu yang ngefans banget dulu sama Om Leo sampai ikutan pixel art, ternyata capek males. Belajar juga berarti. Otodidak, tapi saya ketemunya Om Leo karena ngefans aja, akhirnya ketemu di Ruang Rupa. Oh iya, waktu masih di Tebet ya? Iya masih di Tebet, yang dia banyak komputer banyak rokok itu aneh banget. Ternyata kan orangnya aneh ya sudah lah. Akhirnya saya lebih senang dunianya komik. Nah pasti kan ada triggernya nih untuk Mas Adi ini suka menggambar. Kita ngelihatnya bukan pixel art tapi gambar ya. Kenapa suka gambar? Dari mana? Kenapa suka gambar? Karena dari dulu kali, dari kecil dia suka gambar ya. Kayaknya umum ya. Lah abis itu kuliahnya memilih jurusan apa, sekolah khusus? Oh mungkin gini ya, kayak dari SD tuh udah belajar komputer dari SD di rumah. Kebetulan ayah dulu ada komputer di rumah, jadi belajar cuman ini loh yang ngeganti-ganti screen saver. Zaman masih Pentium 1 gitu, ngeganti screen saver. Kayak seneng ngeliat visual aja gitu. Lihat visual terus ganti-ganti skin Winamp zaman dulu tuh kayak gitu-gitu. Terus Winamp. Jadi Sekarang udah gak tahu. Udah ada. Para sobat sama saya banyak yang muda nih yang nonton. Winamp nanti kita kasih tahu. Apa itu? Tahu ya Spotify berarti. Dulu menemukan musik itu pakai, jadi musiknya tuh MP3 buat para sobat sama sohib. Jadi file kita muternya pakai sebuah aplikasi namanya Winamp. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi sampai pas sekolah, kok ternyata pelajaran ngegambarnya atau pelajaran komputernya pun nggak segitu oke gitu. Kurikulumnya gitu ya. Sampai akhirnya ngerasa kayaknya nih ntar SMA-nya mau SMK aja, jangan SMA gitu, mau yang komputer khusus gitu. SMK Mas? SMK, jadi SMK-nya udah multimedia. Di mana? Di Tangerang, dulu kan saya dari Tangerang. Di Tangerang. Akhirnya saya ketemu orang masuk SMK secara sadar masuk SMK ya? Iya. Banyak ya, beberapa narasumber juga SMK kan kemarin. Lupa sama saya guru SMK. Saya jadi jarang di dunia saya jarang. Oke. Gitu, jadi pas dari SM emang udah kayak punya kesadaran gitu kali ya, kayak ngelihat visual gitu segala macam. Terus dulu tuh masih SMP masih pakai Microsoft Paint gitu ya. Untuk bikin pixel art ya? Iya, waktu itu belum. Pokoknya gambar aja ngertinya gitu. Udah ngegambar aja di Microsoft Paint gitu ya. Sampai akhirnya punya kesadaran kayaknya pengennya desain-desain gitu, pengen ngegambar-gambar gitu. Akhirnya masuknya SMK-nya multimedia gitu. Dan itu keinginan sendiri gitu. Sampai akhirnya kuliah juga ngelanjut di Polimedia di tahu Serengseng Sawah, di situ Polimedia, multimedia juga. Sampai kemarin satunya juga lanjut di Trisakti yang di Rawamangun tuh. Sekolah tinggi situ tuh. Iya. Depannya Pramuka situ. Nah ini saya cut dulu karena apa? Jadi Mas Adi ini ternyata temennya tetangga saya. Oh ya? Iya. Halo Mas Wira, kalau nonton ya. Jadi saya mau wawancarai teman Anda. Mas Wiranya belum masuk malah. Jadi tetangga depan rumah Mas Wira. Oh itu Wira ini. Wira Winata. Iya, tahu. Tetangga depan saya. Jadi katanya pas saya pindah rumah, saya temenan kan lewat Facebook. Lah, kok mutual friend-nya ada satu nih. Terus ya kita seru. Yang ilustrator juga ya? Yang ilustrator juga. Dia kurang ajar, tetangga dekat gak di interview dulu. Nanti. Deket padahal. Iya. Nanti. Okay. Tunggu. Kalau habis narsumnya. Mas Wira bercanda demi hubungan baik kita bertetangga ya. Maaf bercanda. Mobilnya Mas Wira parkir depan rumahmu terus ya. Bercanda, nanti saya nggak bisa masuk. Pertanyaan nih. Apa? Mas Saka,
Kalau untuk pixel art itu ada nggak program yang dipakai untuk mengerjakannya itu apa aja biasanya? Yang familiar dipakai sekarang apa? Kalau yang familiar, kalau saya sendiri sih pakainya Photoshop kalau saya. Cuman kalau program yang familiar sih banyak ya, kayak yang paling banyak dipakai tuh sekarang tuh Aseprite. Aseprite itu tuh Tulisannya AS Prite. Oh, Sprite. Ya, Oh, oke. Nah, itu yang paling banyak dipakai itu top. Tapi kalau di luar itu juga banyak sih, ada kayak umum yang Medibank. Medibank itu ada ya? Medibank ternyata ada, bisa ya? Bisa. Cetik. Kayak gitu ya, sebetulnya kayak Photoshop juga sebetulnya bukan peruntukannya kan. Iya, bukan peruntukannya. Iya, yang penting sebetulnya karena ngerti bahwa kalau bikin pixel art tuh yang penting di kanvas kecil sama pakainya pensil tool, bukan brush Bukan brush tool, ya. Bukan brush tool. Pensil tool udah gitu. Ya itu ngedot-ngedot bener-bener niting-niting gini ya. Pensil tool ukuran 1 pixel udah langsung ngedot-ngedot gitu. Kotak-kotak gitu. Ngapain? Pertanyaannya kan kalau pixel art nih kita lihat ya beberapa jarang menggunakan apa ya? Brush ya? Bukan, jarang ada gradasi warna ya. Oh, Walaupun ada yang pakai. Kenapa, Mas? Ya mungkin karena saya sendiri tuh penyuka gambar-gambar detail kali. Karena saya suka sebetulnya dulu saya suka ngeliatin gambar-gambar yang artwork yang metal-metal gitu, Mas. Jadi yang ya kan detail banget tuh. Saya suka tuh yang kayak gitu-gitu. Saya suka ngeliatin karya-karya yang detail lah gitu. Makanya tapi, mungkin jadi ke bawah-bawah gitu. Maksudnya kalau ada gradasi itu malah menghilangkan ke pixel artannya atau enggak? Atau enggak sih? Sebenarnya enggak ya. Enggak sih. Tergantung. Iya, itu sebetulnya di pixel art sendiri pun ada teknik membuat gradasi, tapi di pixel art tuh ada lagi sendiri namanya. Karena kan kalau di vektor atau di bitmap biasa gitu kan kita gradasi kan tinggal nentuin ngeset warna dua gitu, tinggal udah di nge-strap gitu kan udah. Oke. Kalau di pixel art itu ada istilahnya tuh dithering namanya. Dithering. Jadi tetap titik-titik tapi ntar kalau lihat dari jauh Gradasi. Ya nih kita lagi membuka baru. Ada salah satu filenya ini saya ngelihatnya kayak semacam gradasi ya. Iya. Tapi ini kalau ini dibuka, dithering ya. ini dithering ya pasti. Jadi ada tua, muda banget. Iya. Oh, I see. Penasaran nggak sampean, Mas? Berapa sih tarif beliau ini untuk bikin satu ilustrasi? Dolar, yen. Dolar dong. Penasaran ya? Penasaran satu. Kalian nyebutnya apa sih kanvasnya? Kalau kita kan A4, A3 gitu. Kalau kalian iya, jualannya dari kanvasnya dulu deh. apa sih? Per apa jualnya itu? Jualnya per gambar ya jatuhnya. Jadi terserah mau kanvasnya, tergantung kebutuhan aja kan kanvasnya. Nah, kalau kita kan punya range harga nih. Kalau kita ini karena kita awam nih sama dunia pixel. Contoh, simple sama rumit. Ya. Pala, bas, dada bawah ke bawah sampai full, kaki tanpa background. Terus pakai background, beda lagi sama pose berdiri. Pose gaya beda lagi. Itu kalau Mas banyak juga itu. Kita elemennya terlalu banyak kayaknya. Terlalu mengada-ngada ini anak-anak ilustrator dan enggak. Kalau komik, kalau saya sih per page. Nanti ada lagi berapa panel. Berapa warna. Berapa warna, terus tingkat kompleksitas. Berapa karakter, tingkat kompleksitas. Kayaknya harus diikutin nih. Kalau pixel art gimana? Nah, kan kita kan bertanya kan, kita kan sharing nih, Mas. Iya. Kalau ya mungkin beda-beda ya tiap orang ya. Pixel art juga banyak beda-beda. Kalau saya sendiri sebetulnya lebih ke tadi sih lebih ke yang ke simple sama rumit. Oh, tingkat kesulitan berarti ya. Sama kanvasnya sih paling. Biasanya. Jadi ada yang kecil, ada yang gede gitu. Karena kalau di pixel art itu kalau kanvasnya semakin kecil, gambarnya pixelnya kelihatannya semakin gede. Oh. Ngerti nggak? Kalau kanvasnya kecil, pixelnya kelihatannya kotak-kotaknya makin gede. Gede. Iya. Nah kalau kanvasnya gede, pixelnya semakin kecil. Jadi malah mendekati realis kali ya, malah mendekati gambar biasa ya. Iya gitu. Makanya itu balik lagi ke soal simple atau rumitnya gitu. Makanya kalau rumit ya otomatis kanvasnya tuh rada gede gitu. Kita bicara yang simple dulu, Mas. Gitu. Berapa yang simple? Biasanya yang simple buat apa dan berapa? Biasanya yang simple buat apa? Buat apa? Orang pesan buat apa? Biasanya sih ada yang stiker. Buat ini profile picture gitu ya.
Berapa boleh range-nya? Angka apa range sudah range? Dipasarin loh ini ya. Ini kan promo ini Mas. Promo. Berapa ya? Ya Oh takut kompetitornya nonton. Nanti pasang harga price list lebih rendah. Wah si Saka pasang segitu. Atau kita akan Ya komen di bawahnya. Gue lebih murah segitu. Bangke di tempat yang begini. Kita habis dari salah satu studio saya tuh kemarin, salah satu di studio. Gambar hitam putih, satu page artis terkenal ya. Iya. Mas tahu lah ya, Iya. kemarin saya habis dari mana, artis terkenal, hitam putih, satu page $90. Udah $90. Iya, Mas itu. Iya, Mas itu tuh. Mas itu. Iya. Enggak sih, kayak enggak belum sampai situ. Oh, belum. Belum sampai sih. Masih Tapi itu yang- kan komik, Bro. Oh, komik sih ya. Iya. Iya. Kalau yang simple sih masih yang mungkin 50 lah. $50. Oh, kebayang nih ya, buat para sobat nih ya, kebayang ya. Iya, kebayang. Kebayang. Yang simpel 50. Yang agak rumit, Ya, naik 200 lah. 200, 100, Ya, 200. segituan lah. Tergantung. Segituan lah. Kan tergantung ukuran juga. Kalau Benar. ilustrasi yang kayak KI kemarin kan besar banget itu ya. Mas? Iya, Nanya. Objeknya banyak itu ngumpet tuh bikinnya. Iya. Kompetitor Kenapa? banyak gak sih di dunia per Pixel art. pixel artan? Per pixel artan di Indonesia? Iya. Banyak banget sih sebetulnya. Banyak. Cuman kalau ngomongin kompetitor ya mungkin saya cuman menganggap beberapa aja yang kompetitor ya. Sebagai kompetitor tuh Oh iya. selebihnya tuh buat saya kayak enggak, ini mah bukan lawan gua gitu. Segmennya beda. Iya, segmennya beda. Jadi kalau kompetitor sendiri, kalau yang masih di satu jalur lah, mas saya itu mungkin masih nggak nyampe 10 orang. Ya itu karena tadi itu juga Mas, bukan masalah skill nih kita bicara, tapi Hmm. masalah ada yang untuk game, ada yang Iya, untuk ilustrasi, ada yang untuk musik, Iya, cover benar. musik Iya, itu. benar. Ya kan? Nih, 10 Ini gue itu- sapuin nih. 10 itu segini ya para sobat sama sohib ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Boleh lah ya sobat sama sohib ya. Pasarnya kayaknya masih Masih ya? Masih untuk belajar masih ada. Oh, masih ada. Masih. Jadi cuman itu balik lagi kita nge-branding diri sendiri aja lah kali ya. Karena kalau yang ibaratnya jualan kayak di pasar banyak gitu yang kayak Iya. sekedar kayak Gue tuh sering sebel Mas. Kenapa? Kalau di game nih misalnya nih, kalau ada game yang masih pakai pixel art, itu kadang dihina-hina itu. game burik. Iya, game burik nyebelin ya. Iya. Iya. Ngalami juga ya. Iya kan? Itu paling nyebelin itu. Gitu. Ini memang segmennya beda gitu loh. Iya, Kok kenapa beda. lu komplit? Ya memang nggak harus semua game harus 3D kan. Iya kan? Nah, kalau saya pengen ngomong, kalau saya nih, saya bisa mengenali gambar. Maksudnya, saya bisa ngenalin gambarnya Masar, saya Iya. bisa ngenalin gambar Style teman-teman, ya. style. Iya. Saya ini jujur nih ya, Kalau pixel art gimana? Gitu. ini Sama-sama pixel soalnya gitu iya, ya. kalau Iya, Mas iya. bisa mengembedain, maksudnya kalau ini Harusnya karyanya ini bisa nih, sih. karyanya ini Bisa nih. sih. Ya, iya. Di antara 10 kompetitor itu beda-beda pasti ya. Beda-beda. Oh, gitu. Ada yang lebih menonjolkan warna gitu. Artinya warnanya mungkin lebih vibrant gitu ya. Ada juga yang lebih ke detailan gitu. Ada juga yang lebih bahkan kesimpelan gitu. Oh, Jadi ada yang emang Iya, dia mainnya menarik ya. pixelnya pixel yang kecil-kecil, yang ibaratnya kalau kita ngegambarin tangan kalau di pixel art dia cuma satu garis set udah itu tangan gitu. Sedangkan ada yang begitu, satu garis Ada yang red, coklat doang nih. Iya. Red. Nah itu tangan gitu. Ada yang ada. begitu. Dan itu jadi ciri khas dia aja udah gitu. Jadi macam-macam sih kalau ciri khas ya bisa sih bisa kelihatan. Tetap bisa kelihatan Tetap tergantung. bisa Iya. kelihatan. Iya. Oh, I see. Makanya kan balik lagi ke si kreatornya aja kan sebetulnya Iya. mau berkaryanya mau terus-terusan di mana gitu, mesti mau memposisikan dianya di yang mana gitu sebetulnya kan nge-brandingnya. Kompetitornya belum banyak. Oceannya Masih nih biru. masih luas. Iya. Ada satu lagi nih Mas pertanyaan. Kita dari tadi tuh ngomongin hubungan pemesan sama yang kreator. Hmm. Mas ini mengerjakan pesanan.
kalau dalam dunia pixel art ini, maaf ya saya nggak tahu nih, mohon maaf buat para teman-teman, sobat-sobat sohib komik sama teman-teman yang kita tuh habis ketambahan banyak follower Mas gitu, jadi takut sombong. gue ngomong gini salah, enggak, saya takutnya nih teman-teman kan, nah ini gimana sih yang nanya kok nggak ngerti dunia gitu. Saya pengen nanya nih, kalau di dunia pixel art itu ada kayak kita nggak sih? Maksudnya kalau di dunia komik kan bikin OC ya, original karakter, karya sendiri, gitu. Kalau di dunianya Mas tuh gimana sih? Kan nggak mungkin dong bikin patung gitu, patung pixel gitu. Maksudnya kalau karya pribadinya bentuknya apa sih? Maksudnya nggak Mas dong teman-temannya gitu dalam dunia pixel art? Kalau yang punya original karakter ya, kalau yang saya tahu dan kenal tuh sebetulnya kayaknya sejauh ini cuma si Salim Chicks tuh nggak? Salim Chicks ya, karena dia komik kali ya. Iya, jadi dia punya emang karakter dia sendiri gitu, yang menggambarkan bahwa ya kalau misalkan penggambaran karakter ini tuh ya itu punya dia gitu, udah gitu. Kayaknya kalau yang lain tuh lebih ke stylenya aja kali kayaknya. Jadi kayaknya masih jarang juga sih yang punya original karakter gitu. Bahkan saya sendiri pun nggak ada original karakternya gitu, nggak ada. Keinginan ada? Atau belum? Lebih tepatnya belum sih. Gitu. Jadi produk fisiknya, kalau Mas nih kan saya ngelihat ada kaos tadi di bungkus box segala macam. Berarti kalau merchandising itu? Iya, lebih ke kalau Mas Adi sendiri ke artwork gitu. Nah, berikutnya nih. Kalau kita nih ya, ini bukan membanding-bandingkan ya, mohon maaf. Bukannya kita sombong, kagak. Kita cuma pengen tahu, mohon maaf nih semuanya dah. Kalau kita nih ada event Mas. Eventnya ini lagi gede banget ya, Indonesia, Jakarta lah ya. Jakarta lagi event komik tuh rame banget. Kayaknya ini belum ada sampai setengah tahun udah ada Comic Frontier. Bakal ada Anicon, ada Inacon. Iya, Inacom. Terus ada AVA kemarin ya? AVA ID kemarin. AVA ID ya. Terus ada bakal ada Pesta Komik Bandung. Peskom. Kalau Bandung itu. Bandung, oh ya Bandung. Kalau dalam dunianya Mas, ada nggak event-event? Ada event nggak sih? Maksudnya bukan event komik, tapi event art. Di mana Mas hadir di situ buka meja gitu? Iya. Tapi biasa kalau yang khusus gitu kayaknya nggak ada sih. Belum ada lah ya. Cuman memang beberapa temen tuh dia buka lapaknya atau ngebuka mejanya itu dan dagangannya pixel art itu emang dia ikut-ikut Comic Frontier gitu. Emang masuknya ke situ. Dia masuknya ke situ ya. Jadi nggak yang kayak secara spesifik event misalnya gitu, event misalkan festival 90-an tuh kan ada tuh. Iya, festival 90s itu kan masih relate banget tuh. Iya, masih relate banget. Nah, tapi nggak ada ibaratnya wadah buat kreator pixel art buat nangkring di situ nggak ada gitu. Tapi gue bayangin kalau pixel artist tuh bikin komik gitu loh. Yang kotak kecil. Paling Salim Chicks tapi humor sih. Iya. Humor ya. Iya benar. Coba bikin kayak komik Akira gitu. Motor gotok, sukin ora, ngeluh, biar apa? Yang ngeliatnya juga pusing. Tapi keren banget tuh, bayangin bro. Nah sekarang kita mau pindah lagi nih, Mas Adi. Ada satu lagi nih yang belum kita ngobrolin. Apa nih? Tadi kan dia ngomong berangkat dari musik. Oh iya. Musik berciptun-ciptun. Ya. Cipta. Sekarang masih Mas? Masih. Sorry saya mau ini. Masih terima commission juga untuk bikin begitu. Kalau musik iya, kadang suka ada. Kayak kemarin tuh baru ngerjain remix lagu band gitulah, band lama gitu. Dia lagi pengen balik lagi nongol, terus dia bikin satu album isinya lagu-lagu lama dia tapi di remix sama beberapa orang gitu. Nah, itu saya salah satunya masuk Indo. Itu jadiin chip musik. Iya, dijadiin chiptune. Jadi lagunya dijadiin chiptune gitu. Kalau saya kan dengar karya-karyanya Mas beberapa yang ada di Facebook. Itu ada vokal nggak sih sebenarnya kalau ada beberapa lagu panjang gitu? Kalau saya sendiri sih enggak ya. Jadi instrumental. Iya, kalau chiptune ada musik vokalnya jarang lah. Kayak Daft Punk kali. Tapi ada juga yang ada vokalnya, ada. Tapi gue nggak pernah denger sih. Taunya ya chiptune non vokal, instrumen aja. Iya. Dan saya juga instrumental sih. Dan ini Mas Adi ini pernah boleh dong bikinin untuk kalibrasi komik, kita nggak punya tuh. Kalau nembak jangan pas interview. Oh iya. Nggak enak nolaknya. Nih
Ini enggak tolonglah koordinasi lah. Oh iya gitu. Biar gampang nawar ya, Bro. Gak biasanya memang seperti ini aja. Langsung tempo. Deal-dealan di kon kamera. Ada lagi. Enggak apa-apa, nanti kontak aja. Tapi nanti kita selipin siapa tahu ada Karya-karya beliau ya. Boleh buat, kali? boleh, Tayang. iya. buat opening kali ya, buat Ya, biar buat tahu. opening. Iya, boleh, Khusus boleh. Mas. Enggak, Iya, untuk khusus opening ini ya. Oh, iya. Segmen ini Iya. nanti. Yang di luar itu ya. Di luar itu. Nanti biar Widi yang telepon, Mas. Dan ini Mas Adi ini saya nggak tahu tapi beberapa kali pernah posting tentang mentas chiptune di luar ya. Iya. Boleh diceritain tuh ada yang live, ada yang atau pernah live. Kalau di luar itu sebetulnya masih virtual ya. Masih virtual. Walaupun sebetulnya undangannya untuk datang langsung ke sana gitu. Cuman kayak misalkan di 2022 tuh ada undangan di Denmark. Jadi untuk main di Denmark gitu ya. Terus sampai akhirnya waktu itu pengen bikin tour sekalian lah Europe lah gitu tadinya gitu. Ini ngeri nih. Beliau aku pinter ya cari celah ya. Pilihnya celah yang niche terus, niche tapi bisa jadi top leader di sana. Cuman gitu, kayak terkendala visa gitu. Iya. Waktu itu kayak yang disayangkan banget sebetulnya yang pas ke Europe itu sih, karena saya tuh siangnya nge-cancel penerbangan gitu ya. Siangnya nih nge-cancel karena kayak visanya nggak datang-datang. Iya, visanya nggak datang. Visanya nggak datang. Siangnya nge-cancel segala macam, acara udah di-cancel segala macam, terus malamnya baru datang visanya. Ya ampun. Mules Jadi banget. yang udahlah. Ya, Udah ngamut juga lah. Emosi. Terus kayak 2023 Januari tuh harusnya main di US, harusnya diundang tuh ke US, cuman katanya pengurusan visa kita tuh minimal 6 bulan apa kalau nggak salah gitu. Jadi emang butuh waktu lama gitu. Dan waktu itu dikabarinnya jadi kan itu pentasnya Januari. Di kontaknya tuh baru Oktober kalau nggak salah. Jadi udah deket banget gitu, nggak sempet gitu. Makanya akhirnya kayak dikasih manggungnya cuma virtual, tapi itu pas kemarin di 2024 Januari. Iya, jadi saya tampil online gitu ya, tapi di sana di panggung sananya iya di live ya? di LED-nya live gitu. Berhenti Mas. IndiHome-nya. Iya, maafin. Gambarnya terus. Kemarin ketakutan itu juga sih. Oh gitu. Kemarin ketakutannya gitu juga. Aman tapi aman. Provider di rumah apa? Starlink dong. Starlink. Om Tesla lagi. Oh, Starlink dia. Pas yang namanya Om Tesla lah. Masa nyarinya Oke, jadi kayak emang lebih banyak manggung di luar tapi masih semuanya virtual gitu. Jadi waktu itu pernah di Itali, di Jerman pernah. Mantap ya. Terus kemarin Januari itu sebelum yang di US itu tuh di Rusia dulu. Jadi manggungnya masih online tapi Masih online. Menarik sih. Menarik banget. Oke, para komikus berhenti saja. Gue kayak kedapatan narasumber dari planet lain. Yang dikirim ke bumi. Ntar itu ya. Sampai kayak gitu. Corona aja kita coba lagi ngomong aja ya. 3 detik gitu. Iya, jangan dua-dua segini ada. Oke. Oke. Aduh, kita banyak belajar ya. Banyak belajar hari Kita ini. banyak belajar, dapat kosakata baru. Sama-sama. Iya. Sama, kita seneng banget. Ya mungkin Kenalan baru ya kan. baru nanti bakal mungkin ada lagi episode bosan yang lain. Iya. Episode bosan. Kita ada lagi atau kita akhiri kegiatan Kita akhiri dah. Nanti Kita akhiri. Nah, ini gini Mas, kalau di sini Mas Adi nih. Aduh, ada ritual. Ada ritual cuma kan biasanya komikus ya. Jadi biasanya Iya. kalau kita ada narasumber kita suruh meneruskan elipsis ini. Jadi jangan jadi komikus kalau itu dilanjutin sama narasumber. Bedanya ini kan Jangan jadi pixel artist. kalau. Iya. Kita tunggu Mas sudah ada pikiran belum? Kalau nggak punya komputer, lah gimana? ini harus lucu bagaimana? Enggak ada. Oh, enggak harus lucu. Banyak kan serius ya Mas ya. Gue ada pertanyaan.
bukan pertanyaan, kebersit aja nih. Dulu tuh ada seni merajut tuh yang mendekati pixel art. Kristik namanya. Pernah tahu? Baru dengar malah. Kristik. Iya. Maaf ya, kita udah tua. Kita udah terlalu tua ya kita ya. Ada merajut, kita wajib dulu SD, Iya. SMP. Oh gitu. Wajib. Ada 5 mata pelajaran, wajib. Dulu tuh ada pilihan sih kalau saya. Ada tata boga, busana. merajut, tata busana. Nama keseniannya kristik gitu. Kristik, Atau nama Mas. pelajarannya. Nama nama itu keseniannya. kristik. Kalau nama Jadi mapelnya bentuknya itu nanti gambarnya ya, hampir mirip Kris. kotak-kotak. Jadi Kotak-kotak. kita udah disediain Iya. kotak-kotaknya. Iya. Apa masih di rumah masih ada? Iya. Nanti saya mau ke rumah. Nanti coba deh Nanti saya browsing foto. deh. Nanti Iya, itu iya, iya. itu gambarnya view visualnya itu mirip Iya, sama iya. pixel art. Nanti kita sulam pakai gunanggol. Hmm. Kita sulap, tapi udah ada gambarnya. Jadi udah ada Oh gambarnya. iya, iya. Berarti beliau Tracing nih lah jatuhnya lebih gitu ya. muda Tracing. dari kita ya. Gak tahu Semua Kris. langsung lebih muda. Kecuali Mas Tony kemarin. Dikit banget, paling 5%, 1%. Iya. Sambil beliau mikir udah ketemu kayaknya. Udah ketemu? Jangan jadi So artis kalau artis. kalau udah kasih tahu ke kita. Kalau masih bujangan. Udah ketemu? Apa ya? Jangan jadi Bebas, nggak perlu lucu. Gak perlu lucu. Yang memotivasi. Memotivasi, weh. Kontradiktif motivasi. Jangan diucapkan. Kok jangan Oh enggak, maksudnya jangan diucapin sekarang. Oh, Kalau gitu. udah, Kalau udah kasih tahu ke kita. kasih tahu kita. Jangan jadi pixel. Oh gini. Udah. Oh, udah. ya? Udah. Oke. Oke. Jangan Jangan jadi pixel artis. kalau Kalau ngasihnya gratis. Thank you so much Thank Mas you. Sony, thank you Thank Mas you, Mas Adi. Aka. Iya, 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 Thank Mas. you. Thank you, Mas. Sukses terus.